البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang dicurahkannya kepada kita, yang zahir maupun yang batin. Terkhusus pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali bermajlis untuk menunaikan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim maupun muslimah, yaitu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu syar'i merupakan perkara yang fariidah. Fariidah ay mafruḍatun, diwajibkan atas setiap muslim maupun muslimah. Walaupun hadis dengan lafaz yang seperti ini diperbincangkan keabsahan sanadnya, tapi dari sisi makna telah didukung oleh hadis-hadis yang begitu banyak dan dalil-dalil yang begitu banyak, bahwasanya menuntut ilmu merupakan perkara yang wajib atas kita semua. Terlebih lagi mengilmui tentang hal-hal yang tidak mungkin agama kita bisa tegak kecuali dengannya. Mengilmui perkara yang tidak mungkin seorang bisa menunaikan kewajiban kecuali dengannya. Mengilmui perkara-perkara yang keharaman-keharaman tidak mungkin seorang bisa menjauhi secara sempurna kecuali dengannya, maka jelas perkara-perkara tersebut adalah fariidah, adalah wajib hukumnya. Nah, dan terkhusus pada pembahasan kita, yaitu pembahasan adab yang ditetapkan di dalam Islam bagi kaum muslimah, merupakan hal yang sangat penting untuk diilmui. Karena betapa banyak dari para muslimah yang mereka terjatuh dalam pelanggaran adab Islamiyah dalam keadaan tidak menyadari. Adab Islamiyah yang padahal ditunjukkan dengan hadis yang sangat banyak. Telah kita lewati beberapa hal di depan pada bab kita ini. Kalau kita memperhatikan keadaan di sekeliling, maka betapa banyak perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para wanita muslimah ternyata dilanggar dengan begitu mudah oleh orang-orang yang notabene mereka mengaku memeluk agama Islam. Seperti diharamkannya memakai minyak wangi bagi para wanita ketika keluar rumah. Termasuk perkara yang ancamannya keras, tapi betapa banyak yang melanggarnya.
memakai perhiasan yang menarik dan membuat fitnah ketika keluar rumah. Kemudian berjalan dengan cara jalannya wanita-wanita kufar, wanita-wanita yang mereka memperdagangkan diri-diri mereka. Diharamkannya untuk melepas pandangan kepada lawan jenis, diharamkannya untuk berduaan, diharamkannya untuk menyentuh atau saling bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan tidak ada ikatan pernikahan. Maka ini contoh dari sekian banyak permasalahan yang kalau kita melihat ke sekeliling kita akan kita dapati betapa banyak hal tersebut diremehkan. Padahal itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas yang ditetapkan baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah SAW. Maka sungguh bagaimana suatu umat dan terkhusus para wanitanya yang mereka termasuk unsur paling terpenting dalam umat. Karena di antara kebagusan suatu umat adalah bagusnya para wanitanya. Awal kehancuran dari umat adalah ketika para wanitanya buruk. Karena dari para wanita itu keluar keturunan yang diharapkan membawa kebaikan bagi agama ini. Tapi ketika para ibu mereka bukan termasuk wanita-wanita yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, bagaimana akan muncul anak-anak yang memperjuangkan agama ini. Bagusnya suatu umat bergantung pada bagusnya para wanitanya. Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan melalui lisan nabinya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa." Berhati-hatilah kalian dari fitnah dunia, dan berhati-hatilah kalian dari fitnah wanita, karena sungguhnya awal fitnah yang menimpa Bani Israel sehingga memporak-porandakan keadaan mereka adalah dulunya terkait para wanita. Awal fitnah yang menimpa Bani Israel dari arah wanita. Makanya duduknya para muslimah di majelis ilmu seperti ini untuk mempelajari adab dari adab-adab muslimat merupakan upaya untuk mengembalikan kembali kemuliaan ummah. Jadi jangan dikira duduknya kita bermajelis ilmu itu kemanfaatannya hanya untuk diri kita saja, tidak. Padahal itu adalah langkah yang paling menjanjikan untuk mengembalikan ketinggian umat ini dan kemuliaan umat ini. Karena itu merupakan bentuk upaya untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan tentang ditimpakannya kehinaan atas umat ini ketika umat menjauh dari agamanya. Ketika mereka melakukan jual beli dengan cara riba, ketika mereka tersibukkan dengan pertanian dan peternakan, yaitu sibuk dengan hal-hal duniawi, yang perkara itu mengisi hati-hati mereka sehingga dijadikan tujuan hidup. Kemudian meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum dhulla la yanzi'ullahu ankum hatta turaji'u dinakum. Maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan
yang Allah tidak akan cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah, sehingga keutamaan majelis ilmu dan fadilahnya sangat besar, serta arti pentingnya terhadap Islam sangat besar. Makanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik yang diberikan sehingga bisa untuk duduk mempelajari agama Allah, duduk untuk mempelajari adab-adab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan, dan terkhusus di sini terkait para muslimah. Nah, untuk kita bisa menjadi muslim yang sejati, demikian pula muslimah yang sejati. Nah, yang kemudian juga berharap bisa menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Minimal kita telah memulai dari diri kita sendiri. Karena tidak akan mungkin kebaikan umat bisa terwujud sekaligus kalau masing-masing penganutnya tidak memulai dari diri sendiri. Seruan di mana-mana penegakan syariat Islam taruhlah, dan seruan sebagian partai atau organisasi untuk menegakkan khilafah Islamiyah, semua itu hanyalah seruan kosong apabila individu kaum muslimin tidak mau kembali untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan terwujud. Karena syarat utama kembalinya kemuliaan umat adalah dengan kita kembali kepada agama, mempelajarinya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari pada semua perkara-perkara kita, baik dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak dan adab, dalam semua aspek kehidupan kita butuh menerapkan nilai-nilai agama yang hak ini. Nah, sekarang kita masuk pada poin adab yang ke-12. Dari adab terkait keluarnya para wanita dari rumahnya. Qala Syekhuna Abdullah Al-Riyani hafizahullah ta'ala, tahrimu safaril mar'ati bila mahram. Haramnya safar seorang wanita tanpa ada mahram bersamanya. Hal ini juga termasuk di antara bimbingan di dalam Islam yang menunjukkan betapa perhatiannya Islam terhadap kemuliaan para wanita dan penjagaan terhadap keselamatan dan kehormatan mereka. Di mana tatkala seorang wanita butuh untuk melakukan perjalanan bepergian yang mencapai tingkatan safar, perjalanan jauh, walaupun tentang patokan suatu perjalanan dikatakan safar ini tidak datang nas baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, berapa jaraknya dan berapa lamanya perjalanan tidak didapati nas secara tegas. Oleh karena itulah pendapat yang rajih sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa perjalanan apabila penduduk setempat sudah menganggapnya sebagai suatu safar, maka dihukumi safar. Sehingga patokan untuk jarak suatu perjalanan dikatakan safar kembalinya kepada urf, yaitu kepada kebiasaan manusia setempat. Nah, dan ini masuk dalam kaidah di dalam syariat kita, kapan saja suatu perkara tidak didapati batasannya secara tegas di dalam syariat, maka dikembalikan kepada urf.
dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku, yang biasa ada pada penduduk setempat. Contoh yang lain misalnya terkait masalah mahar, juga terkait masalah nafkah. Seorang suami memberikan nafkah kepada wanitanya sudah dikatakan baik, ya, kepada istrinya sudah dikatakan sesuai bil ma'ruf. Bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf maksudnya dikembalikan sesuai dengan urf setempat, kebiasaan setempat. Nah, untuk dijadikan sebagai patokan apakah ini masih kurang ataukah sudah standar. Nah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para suami untuk muasyarah, untuk bergaul dengan istri-istri mereka dengan cara yang ma'ruf. Ketika memberikan nafkah, sesuai dengan uruf yang ada pada kebiasaan manusia di tempat tersebut. Demikian pula pada perkara safar, yang notabene safar adalah satu kebutuhan. Ada kalanya seorang butuh untuk melakukan safar ketika suatu hajat atau suatu perkara tidak mungkin bisa tertunaikan kecuali dengan melakukan perjalanan tersebut. Nah, di sana ada aturan khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para wanita, yaitu kapan saja seorang wanita ingin melakukan perjalanan yang mencapai tingkatan safar, maka wajib bersamanya suami atau mahramnya. Menunjukkan bahwasanya apabila perjalanan belum sampai tingkatan safar, maka tidak diwajibkan atas hal tersebut. Walaupun tentunya akan sangat bagus dan aman, nyaman bagi para wanita ketika pada bepergiannya dia diantar oleh suami atau mahramnya. Apalagi ketika dikhawatirkan terjadi fitnah atau gangguan di tengah jalan. Cuman pada asalnya ketika perjalanan tersebut adalah sesuatu yang sifatnya dekat secara uruf manusia, sesuatu yang dekat, tidak sampai tingkatan safar, maka diperbolehkan walaupun tanpa mahram. Dengan syarat yang umum sebagaimana telah kita lewati di depan tentang keluarnya wanita dari rumah, yaitu memakai hijab yang syar'i dan aman dari fitnah. Kita masuk dalam hadis yang dibawakan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yawmin illa ma'adhi mahram. Hadits rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yahil. Perhatikan kalimat ini, la yahillu, yaitu tidak halal. Tidak halal berarti haram. Menunjukkan kalau dilarang berarti kalau dilanggar hal tersebut berarti terjatuh di dalam dosa. Karena sesuatu yang tidak halal kok kemudian diterjang, maka akan terjatuh orang yang menerjang tersebut ke dalam dosa. Nah, dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahillu limra'atin. Tidak halal bagi seorang wanita tu'minu billahi wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa yang tidak halal? Tusafiru masirata yaumin illa ma'adi mahram. Dia melakukan safar sejarak satu hari perjalanan kecuali bersamanya mahram.
kecuali bersamanya mahram. Rasul sallallahu alaihi wasallam kaitkan hukum ini dengan apa? Dengan dua hal, yaitu keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Sehingga maknanya seorang wanita yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tidaklah pantas sama sekali melakukan safar sejauh 1 hari perjalanan tanpa bersama dengan mahramnya. Dari sini pula kita ketahui bahwasanya konsekuensi seorang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, ya tunduk kepada aturan ini. Karena memang di antara hal yang banyak menjerumuskan para wanita untuk melanggar keharaman-keharaman karena rendahnya keimanan kepada Allah, rendahnya rasa takut kepada Allah, juga rendahnya keimanan kepada hari akhir. Lupa bahwasanya kita semua akan dibangkitkan kelak di hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan masing-masing. Lupa bahwasanya ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Lupa bahwasanya di sana ada kehidupan yang abadi yang butuh kita persiapkan sebaik mungkin. Yang sepantasnya kita mengutamakan kapan saja berbenturan suatu perkara antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat, maka wajib untuk kita mengedepankan kemaslahatan akhiratnya. Karena wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih bagus dan lebih kekal. Adapun khairiyah, bagusnya akhirat dibandingkan dunia, maka tidak ada bandingannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan perumpamaan perbandingan, beliau mengatakan, la maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Sungguh tempat cemeti kalian di surga itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Itu hanya tempat sebuah cambuk. Tempat sebuah cambuk yang kita di dunia tidak terlalu membutuhkannya. Nah, dari hal yang paling remeh, tempat sebuah cambuk, kan yang dibutuhkan adalah cambuknya. Kalau tempatnya saja di surga itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya, terus perkara-perkara yang lain yang kita membutuhkan dengan kebutuhan yang banyak, bagaimana keadaan? Tentunya lebih dan lebih. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, la manadilu sa'ad fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Sekedar sapu tangan saat di surga itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Nah, itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk para sahabat bisa memiliki gambaran bahwasanya hal-hal yang sangat remeh yang dibutuhkan oleh seorang hamba, seperti sekedar sapu tangan, sekedar tempat cemeti, tapi ketika itu adanya di surga, itu bagusnya luar biasa, tidak terkirakan. Lebih bagus daripada dunia dan seisinya yang kita ketahui bagaimana isi dunia ini. Berbagai macam perhiasan, berbagai macam hal-hal yang menggoda. Tapi ternyata dibandingkan dengan sebuah sapu tangan yang digunakan untuk menghilangkan kotoran atau mengelap, ternyata tidak ada bandingannya. Nah, maka keimanan kepada hari akhir harus sering-sering kita memupuknya. Kapan saja seorang merasakan hal-hal yang berat di dunia ini, atau tergoda dengan keharaman-keharaman yang ada di dunia ini sehingga hatinya condong untuk menerjangnya, maka ingat hari akhir. Ingat di sana ada hari di mana kita semua akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala
mempertanggungjawabkan amalan-amalannya. Nah, dan persaingan dunia yang ada pada manusia ini yang banyak mengakibatkan manusia lalai tentang yaumul akhir. Demikian pula pelanggaran-pelanggaran. Betapa banyak manusia melakukan safar tanpa mahram ya, ketika keimanan mereka kepada Allah dan dari hari akhir melemah, sehingga menganggap mudah menerjang keharaman. Wa fi riwayatin li Muslim la yahillu limra'atin muslimatin tusafiru masirata lailatin illa ma'aha rajulun du hurmatin minha. Dalam riwayat Muslim dengan lafaz tidak halal bagi seorang wanita muslimah. Wanita muslimah itulah wanita yang disebutkan dalam hadis sebelumnya, yaitu beriman kepada Allah dan hari akhir. Bukan berarti hanya dua perkara ini yang wajib diimani. Nah, tapi disebutkannya dua perkara ini karena mencakup semua hal yang wajib diimani oleh seorang muslim maupun muslimah. Karena kapan saja seorang iman kepada Allah, wajib beriman kepada semua yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa kabar-kabar tentang para malaikat, tentang para nabi dan rasul yang diutus, tentang kitab-kitab yang diturunkan, dan tentang perkara takdir yang ditetapkan. Nah, kemudian dikhususkan hari akhir karena pentingnya agar jangan sampai kita lalai. Nah, jadi intinya seorang wanita yang memiliki iman terhadap rukun-rukun iman yang 6 dari perkara pokok yang wajib diimani. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada Allah, pada malaikat, pada kitab-kitab yang diturunkan, kepada para rasul yang diutus, kemudian kepada hari kiamat, serta keimanan tentang takdir yang telah ditetapkan, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Nah, tidak halal bagi seorang wanita yang muslimah melakukan safar sejauh 1 malam perjalanan kecuali bersamanya seorang laki-laki yang menjadi mahramnya. Tapi perhatikan dalam hadis ini, dikaitkannya hukum ini dengan keimanan. Dan juga ada hal yang penting diperhatikan, yaitu dibatasi perjalanan tersebut, yaitu sejauh 1 hari atau 1 malam. Menunjukkan berapapun jaraknya, kalau mencapai waktu 1 hari atau 1 malam, maka jelas itu tidak dihalalkan seorang wanita melakukan perjalanan seperti itu tanpa mahram. Baik. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira safaran yakunu 3 ayyamin fasa'ida illa wa ma'aha abuha aw ibnuha aw zawjuha aw akhuha aw dhu mahramin minha. Hadis rawahu al-Bukhari wa rawahu Muslim wal lafdzulah. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan safar sejauh 3 hari atau lebih. Melakukan safar 3 hari atau lebih, kecuali bersamanya ayahnya atau putranya atau suaminya atau saudara laki-lakinya atau siapa saja yang memiliki hubungan mahram dengannya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim, dan didatangkan hadis ini untuk memperjelas tentang siapa-siapa yang
menemani seorang wanita ketika si wanita ini safar. Nah, yang dalam hadis sebelumnya dikatakan mahram. Seorang yang memiliki hubungan mahram dengannya. Nah, yang mahram tersebut yaitu mereka-mereka yang memiliki hubungan mahramiyah laki-laki yang diharamkan secara syar'i untuk wanita menikahinya. Nah, disebutkan di sini adalah seperti ayahnya atau anak laki-lakinya atau saudara laki-lakinya, baik itu saudara nasab ataupun saudara susuan. Kemudian, siapa-siapa yang memiliki hubungan mahramiyah seperti misalnya paman, saudara laki-laki dari ayahnya atau saudara laki-laki dari ibunya. Maka ini adalah contoh mahram-mahram bagi seorang wanita. Kemudian selain mahram tersebut, yang juga diperbolehkan untuk menemani wanita dalam safarnya adalah zaujuha, suaminya. Karena suami bukan mahram. Suami, ya suami. Yang dia boleh untuk menemani seorang wanita karena apa? Wanita itu telah halal untuknya. Sebagaimana hal yang sudah menjadi salah kaprah di tengah-tengah masyarakat, suami dianggap mahram. Kalau dia mahram, ya tidak boleh menikah. Nah, ini makna mahram yaitu yang haram dinikahi. Suami itu ya hukum tersendiri. Taib, dia sebagai pemimpin, sebagai pelindung ketika telah memiliki hubungan pernikahan. Maka disebutkan di sini suami atau mahramnya. Cuman Nabi menyebutkan pada sebagian hadis yang memiliki hubungan mahram karena itu yang mendominasi. Yang lebih banyak jumlahnya ya para mahram si wanita, sedangkan suami kan cuma satu. Berarti intinya yang menjadikan suatu safar bagi seorang wanita itu halal, diperbolehkan ketika bersamanya mahram dan atau bersamanya suaminya. Baik. Dan terkait dengan mahram, tujuan diperintahkan untuk wanita ketika safar bersama mahramnya ini agar bisa memberikan penjagaan, dan bisa memberikan perlindungan kepada wanita yang melakukan safar tersebut. Dan hukum ini sama, baik wanita yang melakukan safar ini adalah seorang wanita muda ataupun wanita tua, wanita yang rupawan ataupun wanita yang tidak. Sama. Baik bersamanya wanita-wanita yang lain atau tidak, karena masing-masing dibutuhkan ketika safar harus bersama dengan mahramnya. Juga hukum ini sama apakah negeri itu negeri aman ataupun negeri tidak. Tetap walaupun negeri itu aman, wajib bersamanya mahram ketika jarak perjalanan tersebut mencapai jarak safar. Karena haditsnya umum. Sehingga jangan sampai ketika seorang aku safarnya dengan pesawat terbang, bisa ditempuh jarak jauh hanya cuma 1 jam. Juga dalam keadaan aman dijaga, tetap tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena itu jarak safar, wajib untuk bersamanya dengan mahram. Dan sungguh kalau kita perhatikan hukum ini betapa banyak para wanita yang menyepelekan dan tidak memperhatikan hukum tersebut. Sebagiannya karena mengikuti gaya-gaya orang-orang kufar
yang mereka ingin bebas, wanita-wanitanya ingin bebas berkeliaran ke sana kemari, melakukan perjalanan ke sana kemari beberapa hari tanpa dipedulikan. Adapun Islam tidak. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam syarah Riyadhus Shalihin menyebutkan di antara hikmah kenapa diwajibkan kalau wanita mau safar harus bersama dengan suami atau dengan mahramnya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa dzalika annal mar'ata naqisatul aqli wad din. Yang demikian itu dikarenakan wanita adalah seorang yang naqisatul aqli wad din, yang akalnya kurang dan agamanya kurang. Akalnya kurang dan agamanya kurang sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan hal tersebut. Sisi akalnya kurang secara syar'i dikarenakan persaksian wanita itu setengah dari persaksian laki-laki. Ketika dia bersaksi, bahkan pada sebagian perkara wanita sama sekali tidak diperbolehkan untuk menjadi saksi. Seperti misalnya dalam perkara penetapan hukum had. Wanita tidak bisa menjadi saksi. Kenapa? Karena sifat mereka yang lebih mendominasi perasaan. Sehingga secara syar'i tidak diikutkan. Pada persaksian yang diperbolehkan secara syar'i itu pun satu orang laki-laki setara dengan dua orang wanita dalam persaksian. Ini sebagai bukti bahwasanya secara syar'i mereka naqisatul akal, akalnya kurang. Kemudian kurangnya dari sisi agama dikarenakan pada setiap bulannya mereka mengalami haid. Yang dengan sebab itu mereka kurang dari sisi amalan saleh. Selama sepekan tidak melakukan salat, padahal satu salat seandainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala padanya ibadah yang sangat agung. Di sini seorang wanita setiap bulannya meninggalkan salat, apalagi ketika nifas sampai 40 hari atau lebih atau kurang, meninggalkan salat dan puasa. Sehingga ketika amalan-amalan ketaatannya berkurang menunjukkan sisi agamanya pun kurang. Dikarenakan sifat mendasar bagi para wanita ini, syariat memberikan perhatian. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, kullu insanin yakhda'uha wa hiya fitnatur rijal. Sehingga setiap manusia ingin untuk menipu dayanya, memberikan tipu daya kepada wanita ini, mudah ditipu, mudah dialihkan prinsipnya, mudah disentuh perasaannya. Dan itu merupakan fitnah bagi para lelaki. Makanya untuk menjaga dari hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala tetapkan aturan apabila wanita mau safar, maka wajib bersamanya mahram atau bersamanya suami yang akan melindungi, sehingga laki-laki yang melihatnya tidak akan timbul tamak dikarenakan ada yang menjadi pelindungnya. Dikatakan oleh Al-Alama Al-Bassam rahimahullahu taala, al-mar'atu madhannatu syahwah wat tam' wa hiya la takadu taqi nafsaha li dha'fiha wa naqsiha. Seorang wanita itu madhannatu syahwah, itu tempat yang di situ mengundang syahwat dan ketamaan dari laki-laki yang memiliki penyakit hati, yang tidak ada pelindung iman. Dan di jalan-jalan betapa banyak mereka-mereka yang seperti ini keadaan.
Sehingga hampir-hampir seorang wanita tidak akan mampu untuk melindungi dirinya sendiri. Karena lemahnya juga karena kekurangannya. Nah, dan yang paling memiliki semangat untuk menjaganya ya mahram-mahramnya. Demikian pula suaminya. Maka diperintahkan untuk mereka menemani ketika seorang wanita mau safar. Sehingga terlindung dari banyaknya fitnah yang ada. Dan juga menjadi penghalang timbulnya was-was dari syaitan dan hal-hal yang buruk yang diupayakan oleh syaitan. Untuk menutup pintu-pintu terjadinya kerusakan seperti fahisyah zina, perzinaan, atau juga ghasb, yaitu pemerkosaan atau perampokan, pelecehan dan seterusnya. Kemudian terjadi khilaf di kalangan para ulama apabila safarnya singkat. Apakah tetap dilarang juga ketika tanpa mahram? Taib. Yang sahih selama perjalanan tersebut masuk dalam kategori safar, perjalanan safar, maka tetap diwajibkan bersamanya mahram. Walaupun cuma ditempuh perjalanan singkat, misalnya dengan perjalanan 1 jam, sini Jakarta pakai pesawat 1 jam saja. Misalnya singkat. Jelas sini Jakarta jarak safar, maka wajib bersamanya mahram. Misalnya juga secara urf, perjalanan dari tempat kita ke Jogja. Secara kebiasaan orang mau ke sana itu mereka mempersiapkan diri. Ada perasaan bahwasanya itu perjalanan yang butuh persiapan. Maka itu masuk kategori safar. Baik. Seseorang yang ketika ingin menempuhnya ada perasaan. Untuk Untuk persiapan ini dan itu. Itu salah satu dobit, salah satu hal yang menunjukkan perjalanan itu masuk kategori safar. Taib. Berbeda dengan seseorang pergi ke suatu tempat yang dekat, tidak ada perasaan persiapan seperti seorang mau safar. Hadits yang ketiga yang ditambahkan oleh Syekh dalam syarahnya, wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaqul la yakhdhuwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahram wa la tusafiril mar'atu illa ma'a dhi mahram. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Beliau berkhutbah di hadapan para sahabat mengatakan, jangan sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersamanya mahram. Kecuali bersamanya mahram, yang dengan adanya mahram ini akan menjadi penghalang timbulnya hal-hal yang buruk. Menjadi penghalang timbulnya hal-hal yang buruk yang menimpa wanita yang menjadi mahramnya tersebut. Wala tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahram. Dan tidaklah diperbolehkan atau janganlah seorang wanita itu melakukan safar kecuali bersamanya orang yang memiliki hubungan mahram. Faqama rajul. Kemudian seorang laki-laki berdiri, faqala ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajah wa inni uktutibtu fi ghazwati kada wa kada. Qala intalik fahujja ma'a imra'atik. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Kemudian seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, inna mar'ati kharajat hajjah.
sesungguhnya istriku mau keluar untuk menunaikan haji yang wajib. Nah, dan aku telah ditulis untuk ikut dalam peperangan demikian. Istrinya mau berhaji, tapi suaminya sudah terlanjur ditulis dalam deretan pasukan yang mau dikirim berperang. Nah, maka Nabi SAW kemudian mengatakan, pergilah kamu, berhajilah bersama dengan istrimu, yaitu diperintahkan untuk menemani sang istri melakukan haji. Nah, maka dalam hadis ini jelas Nabi SAW kedepankan adanya mahram bagi si laki-laki tersebut daripada laki-laki itu mengikuti jihad, mengikuti peperangan yang dia telah ditulis sebagai pasukan yang mau dikirim di sana. Dan berarti kan Nabi SAW dalam hadis ini ketika tahu wanita yang mau berhaji tadi, tidak ada mahram yang bisa menemaninya karena suaminya mau ikut dalam peperangan. Beliau tidak bertanya apakah istrimu tua atau istrimu masih muda, apakah istrimu cantik ataukah buruk rupa, apakah istrimu aman di perjalanan bersama rombongan atau tidak. Tidak. Kenapa? Karena hukum ini hukum yang mutlak. Dalam artian, kapan saja ada safar, maka wajib ada bersama si wanita mahramnya. Sehingga dalam masalah haji termasuk di antara syarat seorang wanita terkena kewajiban haji apabila dia memiliki mahram yang bisa menemani bersamanya untuk berhaji. Maka walaupun mungkin dia seorang wanita kaya raya, memiliki harta yang melimpah ruah, tapi tidak ada mahram yang menemaninya berhaji, maka dia tidak terkena kewajiban berhaji. Sehingga seandainya dia memiliki harta kaya raya, memiliki harta, kemudian memiliki saudara laki-laki sebagai mahram miskin, maka untuk bisa berhaji ya dia wajib untuk Untuk mengeluarkan nafkah haji dirinya dan nafkah haji untuk mahramnya. Bila memang cukup itu, maka dia bisa menunaikan hajinya. Baik. Kemudian juga dalam hadis ini jelas, ketika adanya mahram mengangkat khulwah antara seorang laki-laki dan perempuan. Oleh karena itulah ketika proses nazar misalnya dalam khitbah, dalam melamar, maka tidak diperbolehkan kemudian laki-laki dan perempuan ditinggal berduaan, tapi wajib untuk menemaninya mahramnya. Menemaninya mahramnya. Baik. Dan di antara permasalahan yang butuh diketahui yaitu anak, kapan dia bisa menjadi mahram bagi ibunya. Seorang anak kapan bisa menjadi mahram bagi ibunya? Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, al-mahram barakallahu fiik yakunu mahraman idza kana balighan aqilan. Faman lam yablugh falaysa bimahram. Wa man kana fi 'aqlihi khalalun falaysa bimahram. Mahram yang dipersyaratkan di sini yaitu apabila telah mencapai usia baligh dan berakal. Usianya baligh dan berakal. Sehingga anak walaupun dia mumayyiz, sudah tahu baik dan buruk, tapi belum mencapai usia baligh, belum bisa dijadikan sebagai mahram untuk ibunya dalam suatu safar. Dan juga aqilan, dia berakal. Maka siapa saja yang belum mencapai usia baligh belum bisa menjadi mahram. Demikian pula siapa saja walaupun sudah baligh tapi akalnya ada kekurangan, akalnya tidak genep,
kurang, tidak tahu bagaimana bersikap, tidak tahu bagaimana melindungi ibunya, ada kekurangan, ada cacat mental misalnya, maka falaisa bimahram, dia juga bukan apa? Bukan mahram, yaitu dalam artian tidak bisa menjadi apa? Mahram bagi ibunya untuk suatu safar. Nah, ini penting untuk dicamkan. Jadi, syarat untuk menjadi mahram dalam safar. Demikian pula dalam hal-hal yang lain yang dipersyaratkan adanya mahram, yaitu harus apa? Balighun aqilan. Dia itu seorang yang telah balik dan berakal. Nah, telah balik dan berakal, sehingga anak kecil yang dibawa oleh ibunya, itu belum cukup untuk menjadi mahram. Nah, baik. Ini yang kita ambil pada pertemuan malam hari ini terkait masalah wajibnya mahram bersama dengan seorang wanita ketika dia hendak safar. Bahkan walaupun itu adalah safar untuk suatu ibadah, yaitu haji. Nah, untuk suatu ibadah yaitu haji, wajib bersamanya mahram. Dan sungguh sangat disayangkan di negeri kita, bermudah-mudahan dalam hal tersebut, bahkan juga di negeri-negeri yang lain dari negeri kaum muslimin. Mereka menganggap bahwasanya rombongan para wanita itu sudah cukup. Wanita-wanita dikumpulkan, kemudian diatur, dijaga oleh polisi dan seterusnya, itu cukup untuk apa? Menjadikan suatu safar bagi wanita boleh. Padahal secara syar'i yang demikian tidaklah diperbolehkan. Maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa menunaikan hukum-hukum dan adab-adab Islamiyah dalam kehidupan kita. Barakallahu fiik, naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.